Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu dari BKOW Provinsi Bengkulu yang alhamdulillah siang menjelang sore ini sudah silaturahmi ke rumah. Datang di channel Miswari Korean Center, guys. Channel yang penuh dengan inspirasi dan motivasi. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Semua ada, senang sekali dikunjungi ibu-ibu. Dan memang beberapa hari ini Fitri baru pulang dari Tanah Suci dalam rangka menjalankan tugas sebagai salah satu petugas haji daerah Provinsi Bengkulu dengan porsinya di petugas layanan umum, tergabung dalam PDG 04 Padang Bengkulu. Di dalam PDG 04 itu kami terdiri dari 8 orang petugas. Ada 3 dari PHD, petugas haji daerah, kemudian ada 2 dari TKHI, Kemenak, kemudian ada dari PKHK, dan juga 4 dari PHD. Di situ ada 3 orang nakes, tenaga kesehatannya, kemudian ada 2 orang pembimbing ibadah, ada 3 orang dari layanan umum. Nah, kami berkolaborasi bersama dalam membersamai lebih kurang jemaah Provinsi Bengkulu. Kemudian kami ada tim nakes itu ada Pak Fatullah dari TKHI, kemudian ada Pak Merani dan ada Ibu Dr. Fitri yang merupakan Direktur di Rumah Sakit Tinogalo. Dan kami ada pelayanan umum 2 orang, saya sendiri Yunita Fitrianti dan juga Pak Ustadz Abu Kosim. Nah, kami berdelapan inilah yang membersamai 422 jemaah kloter 4 Provinsi Bengkulu. Kesan-pesannya yang pertama, banyak hal yang luar biasa yang saya dapatkan di Tanah Suci. Nikmat Allah itu tidak terduga, gambar dan tidak terpikir rasanya bisa secepat ini ke Tanah Suci, memenuhi panggilannya. Teman-teman mungkin ada yang harus mengantri sampai puluhan tahun, sedangkan kami para petugas mendapat panggilan melalui jalur tes dan alhamdulillah bisa membersamai para jemaah haji. Syukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Bapak Gubernur Bengkulu yang telah memfasilitasi semua PHD Provinsi Bengkulu, petugas haji daerah Provinsi Bengkulu untuk dapat membersamai para jemaah. Yang pasti kesehariannya saya memang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu sebagai ASN dan sebagai abdi negara. Namun tugas sebagai petugas haji ini adalah tugas yang sangat luar biasa. Di antara serangkaian tugas yang saya laksanakan sampai dengan lebih kurang 12 tahun lebih menjadi ASN, ini adalah salah satu tugas teristimewa dari Yang Maha Kuasa untuk saya. Karena ada kartu nusuk yang katanya kartu ini adalah kartu menuju surga, Masya Allah. Karena tidak semua bisa mendapat kartu nusuk. Bahkan teman-teman kita yang ada yang belum bisa berangkat, walaupun sudah mendaftar dan sebagainya. Jadi pun yang kita lakukan di Tanah Suci itu, di Tanah Haram itu, semuanya itu langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengalaman pribadi saya, contohnya pada saat di Masjid Nabawi itu saya alhamdulillah bisa bersamai jemaah dan bisa dapat masuk ke raudahnya 3 kali. Teman-teman ataupun jemaah bisa 1 kali, saya 3 kali, saya mencuri waktu di malam dan bisa masuk. Kemudian pada saat beriktikaf di Masjid Nabawi itu saya nyeletuk di dalam hati dari sholat zuhur saya di masjid dan rencananya malamnya sudah isya. Pada saat pintu 21 terbuka saya akan langsung ke masjid, ke raudah. Ternyata di pertengahan pas sholat zuhur itu saya menyeletuk di batin sendiri. Saya sampaikan seperti ini, hei sudahlah main HP tuh, nanti HP-nya hilang. Saya nyeletuk aja karena saya membuka HP yang sudah lama saya tidak buka. Saya membalas teman-teman di Indonesia yang sudah lama saya tidak buka. Dan ternyata pada saat selesai saya sholat Isya, buru-buru ingin masuk ke pintu 21, ingin mengejar masuk ke raudah, HP saya hilang. Jadi saya buka tas, HP itu sudah tidak ada lagi. Saya langsung berserah ke Yang Kuasa, saya langsung masuk lagi ke tempat saya iktikaf tadi. Kemudian saya cari HP itu tidak ketemu, terus saya mohon ampun, ya Allah, mohon maaf ya Allah, siang tadi itu saya hilaf, yang saya sampaikan itu hanya main-main sebagai teguran untuk saya agar jangan main HP di dalam masjid. Ternyata 3 detik kemudian datang ibu-ibu dari Jawa Barat mengetuk bahu saya, teh HP teteh ketinggalan. Subhanallah, saya langsung peluk ibu itu, dia mengembalikan HP, dia bilang
Teteh tadi buru-buru keluar masjid, jadi HP-nya terjatuh. Saya panggil, Teteh udah kabur, katanya kan. Saya selamatkan dengan harapan kalau Teteh nelfon saya angkat, saya akan kembalikan, katanya seperti itu. Ternyata ibu-ibu yang menolong saya menemukan HP itu yang dari Jawa Barat itu adalah ibu-ibu yang siang tadi saya tolong mengambilkan zam-zam. Saya menawarkan ke jamaah, ayo siapa yang zam-zamnya habis dalam tas, sini saya bantu ambilkan. Nah, ibu-ibu yang menolong menemukan HP saya ini kebetulan botol zam-zamnya kosong. Dia bilang, Teh, tapi botol saya ini besar, katanya. Nggak masalah Bu, sini saya bantu isi. Saya ambil lah ke ujung pojok untuk minum zam-zam. Nah, saya kasihkan lagi, wah Teteh ini baik betul, katanya seperti itu. Ternyata dialah yang menolong menemukan HP saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang pengalaman yang sangat berkesan juga yang langsung dibalas oleh Allah adalah pada saat saya berdoa di depan Ka'bah, di depan Baitullah. Kebetulan saat itu setelah mengantar jamaah, saya kembali lagi untuk berdoa. Itu saya mendapat pemandangan yang sangat cantik, view yang sangat cantik. Di depannya adalah kiswah, pintu dari Ka'bah, Bab Ar-Rahman dan Multazam serta Hajar Aswad. Di depannya adalah bapak-bapak tawaf. Saya duduk di situ berdoa. Pada saat saya ingin mulai berdoa, datanglah ibu-ibu yang badannya ramping menutupi pemandangan Ka'bah di depan saya. Jadi ibu-ibu tuh bawa kursi bulat yang pemandangan cantik saya ini agak terhalang oleh ibu-ibu tadi. Saya menggeser sedikit ke kiri sambil hati saya menyeletuk, ih ibu nih ganggu pemandangan aja. Saya bilang seperti itu, Mak. Saya menggeser. Tanpa sadar yang saya keluhkan barusan itu langsung Allah balas 4 detik kemudian. Datang ibu-ibu yang badannya luar biasa besar, kira-kira 3 kali badan saya, langsung membawa kursi dan duduk di depan saya. Alhasil pemandangan Ka'bah itu benar-benar tertutup. Nah, saya menggeser tidak bisa lagi karena sudah ada jamaah lain di sisi kiri dan sisi kanan saya. Sampai selesai berdoa, punggung ibu itulah yang saya lihat, bukan dinding Ka'bah. Artinya, apa yang kita keluhkan, kalau yang buruk Allah akan membalas untuk kita. Kalau yang baik, Allah juga akan langsung berikan yang berlipat-lipat. Ada beberapa banyak hal baik yang saya dapatkan, yang saya bilang, ya Allah, kalau memang itu rezeki saya atau saya yang salah, maka saya minta maaf dan mohon ampun. Tapi ya Allah, kalau itu memang rezeki saya mohon Allah berikan lebih dari yang apa yang mereka dapatkan. Itu salah satunya. Dan ternyata Allah memberikan lebih. Apa yang tadinya saya dapatkan sedikit, saya dapatkan banyak dan berlipat-lipat. Itu langsung dijawab di sana haram. Dan yang terpenting dan yang tidak terlupakan, yang bajunya tidak saya cuci sampai hari ini adalah alhamdulillah saya dapat mencium batu Hajar Aswad dan dapat berdoa lama di dinding Multazam dengan perjuangan yang luar biasa, terlempar dari lautan manusia, bahkan hampir pingsan, bahkan memang mungkin sudah pingsan, tapi ada yang menolong, mungkin itu adalah malaikat penolong saya dan juga yang menolong menarik saya dari kerumunan manusia itu sampai akhirnya saya bisa ke pinggir. Itu luar biasa. Pada saat saya ingin terlempar di dalam lautan manusia itu ada bapak-bapak yang kira-kira potongannya orang-orang dari Turki dengan badannya tinggi besar. Fotonya masih saya simpan, tapi foto tangannya aja saya sempat jepret. Itu dia melihat bagaimana perjuangan saya untuk berdoa di dinding Multazam. Kaki askar itu saya tarik-tarik, celana askar itu kami memegang Multazam dan berdoa lama. Tapi yang namanya manusia tidak puas dengan hanya berdoa di Multazam dengan Multazam tempat yang mustajab itu. Saya ingin mencium Hajar Aswad walaupun berguncang-guncang. Nah, bapak yang di samping kiri saya itu dengan tangannya yang besar, kulitnya yang putih, dia berpakaian ihram, dia melihat perjuangan saya, dia ketuk lengan saya, dia bilang, isyaratnya dia suruh masuk ke bawah lengannya, bawah keleknya. Saya tidak pikir panjang karena memang di situ lowong, saya langsung masuk. Dia tundukkan kepala saya dan dia memasang kuda-kuda membantu saya kiri kanan menjaga saya. Dia jaga 20 detik lebih kurang saya berdoa. Saya teringat dan tersentak. Saya bilang, ya Allah, udah lama berdoa, yang lain pun ingin mengantri. Pas berbalik ke belakang, bapak itu sudah tidak ada lagi, sudah menghilang.
Nah, pada saat bapak itu tidak ada dan tidak melindungi saya lagi, disitulah saya terguncang-guncang hebat dengan lautan manusia tadi, sampai hilang nafas dan mungkin hampir hilang sadar lah. Teringatlah saya, ya Allah, jangan dulu panggil saya, ya Allah, jangan ambil nyawa saya, anak saya masih kecil. Saya bilang seperti itu dengan sisa-sisa kesadaran yang ada. Kemudian tiba-tiba dari sisi sebelah kanan itu ada ibu-ibu berperawakan tinggi besar, berkulit gelap, mungkin dari Nigeria atau dari Afrika lah kira-kira kalau dia rasnya. Dia mengulurkan tangannya ke saya, ingin membantu saya keluar dari kerumunan manusia itu. Entah mukjizat apa, pokoknya tangan ibu itu sampai di tangan Fitri dan dia menarik sekuat tenaga sampai akhirnya bisa keluar dari kerumunan manusia itu. Dan ibu-ibu itu meletakkan Fitri di lingkaran luar Ka'bah. Setelah di hotel saya teringat, ternyata mungkin Allah mengirimkan yang membantu saya tadi, bapak-bapak yang melindungi saya di Hajar Aswad tadi. Kalau lihat dari sekilas mukanya itu mirip mendiang ayahanda yang sudah lama pergi mendahului kami. Saya teringat muka itu. Mungkin itu pertolongan dan yang ibu-ibu yang dari Nigeria tadi itu senyum dan matanya itu mirip seperti mendiang nenek saya. Itu adalah salah satu pengalaman spiritual yang saya rasakan. Nah, mungkin tidak pasti saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Bengkulu. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Pak Helmi Hasan, kemudian Ibu Gubernur Bengkulu juga atas semua support dan doanya, kepada semua teman-teman di Biro Kesra, pemerintah Provinsi Bengkulu, teman-teman di Kemenak dan juga di Dinas Kesehatan yang sudah membersamai kami, membantu kami, membekali kami selama manasik sampai dengan kami selesai bertugas. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Jonsah, Wakil Gubernur periode sebelumnya, dan Ibu Anita Andriani Rosdionsah, karena yang mensupport semuanya, termasuk juga mensupport sampai saya bisa sampai ke Tanah Suci. Belahan jiwa saya, orang rumah saya, suami tercinta, Suami Bahrun, yang sudah mensupport semua yang saya lakukan. Tidak ada satupun yang tidak disupport. Semuanya dia memberikan kebebasan kepada saya untuk berkarya, bertugas, dan membimbing saya dengan baik. Yang terpenting lagi untuk nenek, ibu kandung saya, dan semuanya yang sudah selalu mendoakan anak-anaknya. Dan itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.